Assalamualaikum bro, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mau unboxing Impact Ureng Makita DTW 285 RTE. Kelihatan bro ya, DTW 285 RTE. Ini baterainya 5 ampere hour kali 2, jadi ada 2 baterai di dalamnya. Sorry bro, jangan diketawain ya, karena ini sudah hampir 1 tahun baru tak bikin video unboxingnya. Jadi terus terang saja, karena kesibukan yang luar biasa, siang hari kejar setoran, malam hari kadang-kadang ngajari anak sekolah dan lain-lain. Jadi ya baru kali ini ada kesempatan tak bikinkan video, karena banyak sekali yang tanya tentang Impact Makita, makanya kali ini saya bahas. Oke bro, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Jadi kalau mas bro semua beli Impact Makita itu bungkusnya seperti ini, yang seri DTW 285 RTE. Langsung bro ya. Biar semuanya paham, karena banyak sekali model-modelnya Impact Makita itu yang dijiplak, jadi banyak sekali Makita yang KW. Nah ini kotaknya besar bro, tulisan ini timbul bro, jadi ini nggak bisa dikelotok bro. Ini bukan sekedar tempelan, tapi ini timbul. Ini bro, besar ya. Besar. Ini boxnya ini ada 2 sisi bro. Ini tak kasih lihat ya. Ini yang kotak pertama, isinya seperti ini. Jadi ini bisa buat untuk narui kunci-kunci. Ini mungkin mata sok, mungkin obeng atau apa ini. Baru yang boxnya yang kedua, itu baru isi daripada impactnya. Nah, kalian dapatnya seperti ini bu, buku, ini kitab-kitabnya, ini petunjuk baterainya, yang ini petunjuk penggunaan mesinnya, sama pokoknya semuanya dibahas di sini. Juga dapat seperti ini. Ini artinya satu baterai, satu tipe atau satu model baterai, mungkin ampernya tergantung ya. Ini satu tipe baterai bisa dipakai untuk ini yang 18 volt ya, 270 lebih alat-alat dari Makita. Jadi satu baterai tapi bisa digunakan untuk semua peralatan dari Makita yang versinya 18 volt. Ini saya nggak promosi ya, nggak bantu promosi ya, ini sekedar saya yang punya aja ya. Terus ada kartunya, ini kartu garansinya. Di sini garansinya ada garansi 1, ada garansi 2. Bacakan ya biar cepet ya. Garansi berlaku 6 bulan pertama, spare part gratis, berlaku 1 kali reparasi. Garansi kedua berlaku selama 2 tahun dari masa pembelian, spare part diskon 40%, dapat dipakai berkali-kali setelah garansi 1 tidak dapat dipakai, terkecuali LD05 ini baterai kalau nggak salah. Oke bro, lanjut lagi. Ini dapat baterainya 2 ya, baterai 1, baterai 2. Ini impactnya, ini chargernya. Kita ambil ya. Ini adalah Makita DTW 285 RTE. Ini baterainya begini, ada safety-nya. Baterainya 18 volt, 5,0 Ah, 5,0 ampere hour Makita.
Di bawahnya ada tulisan-tulisan seperti ini. Ini di belakang ada apa sih, indikator baterai ini ya. Ini sudah tak cas ya, jadi full ya. Kalau barusan beli isinya hanya 1 bar saja. Mungkin untuk jaga-jaga, karena baterai ini kan sangat besar voltasenya, jadi antisipasi agar tidak mudah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dan ini colokannya belakang seperti ini ya, beda sama baterai JLD ya. Baterai JLD chargernya pakai lubang kecil. Kalau Makita ini seperti ini, kita pasang tuh. Nah, ini seperti ini. Dia ada kecepatannya, kelihatan loh. Ada kecepatan 1. Kok ngeblur? Ini ada mode kecepatannya, di sini ada pencetannya. Nah, ini ada logo baterainya. Baterainya 3 bar yang di sini, sementara yang di sini ada 4 bar. Berarti tinggal 100% dibagi 4, berarti 1 barnya sekitar 25% ya. Tinggal kita kalikan masih ada berapa. Kalau yang di sini ada 3 strip baterainya, jadi 100 tinggal dibagi 3 aja, jadi kira-kira nanti kan ketemu. Untuk kecepatannya nih, kelihatan tuh. Nah tuh, kelihatan ya. Ini speed 1. Ini posisi kita ngencangi strip 1, kecepatan 1. Ini saya pencet speed 2, kita pencet lagi, ini speed 3. Jadi ada 3 speed. Kemudian kalau kita pencet 1 lagi, itu adalah sama sebenarnya speed yang paling tinggi. Hanya saja dia kalau diposisikan membuka, ini posisikan membuka, maka dia akan berhenti otomatis, seperti halnya impact biasa ya. Nah, dia akan berhenti otomatis. Untuk kecepatan ngencanginya juga sama. Ini ngendorinya sama. Ini ngendori kecepatan 1. Ini posisi ngendori ya bro. Ngendori kecepatan 1. Ngendori kecepatan 2. Ngendori kecepatan 3. Kemudian kita pencet lagi, ngendori, berhenti otomatis. Nah, berhenti otomatis. Enak sekali pencetannya bro, empuk, kenyuk-kenyuk, mudah rasanya beda dengan impact yang lain ya. Nah, rasanya enak sekali dipencet. Kemudian berdasarkan pengalaman, ini getarannya itu pada saat kita membuka baut, itu getarannya itu stabil. Jadi di tangan itu enggak terlalu begini-begini. Getarannya sangat stabil. Terus baterai ini sangat kencang. Ini enggak kocak nih. Nah, kalau saya lihat lagi, ini di bawah ini ada seperti kayak karet-karet. Ini ada karet. Ini ada karet. Jadi menjaga agar baterai ini benar-benar posisinya itu plek, enggak goyang-goyang. Beda sama kayak JLD apa kan, di bawahnya sini kan enggak ada karet-karetnya ya, ini ada karet. Lanjut lagi bro, chargernya bro, chargernya ya. Nah, kita akan juga dapat charger seperti ini. Ini charger ini tipenya DC18RC. Ini diklaim sebagai charger Makita paling canggih karena dia bisa tahu baterai itu kondisinya seperti apa. Mungkin baterai itu setengah shot, baterai itu kalau dicas kepanasan, dan lain-lain. Juga ini dilengkapi dengan musik. Jadi gini bro ya, kalau tak colok di listrik, ini ada listriknya. Nah, itu ada nadanya bro, ada nadanya. Ini kalau kita coba cas ya, nah bunyi ya. Kemudian ini warna merah. Nanti kalau dia sudah mau penuh, ini dua-duanya nyala. Nah, ini kan baterai full ya, sudah mau penuh ya, baterai nyala ya. Kemudian nanti kalau memang sudah benar full, baterai ini
apa lampu ini yang merahnya mati, tinggal hijaunya yang nyala. Kemudian mungkin dinilai canggih juga, ini bawahnya cas ini rapat bro, lubang pernafasan ini ada kipasnya bunyi. Nah kedengaran ya, ini kalau saya lihat ini di sini ini lubang kipas ini nyedot udara nih dari sini, nyedot udara, kemudian mungkin udara itu diputar di sini, akhirnya naik ke atas, dia masuk ke lubang sini bro. Jadi udaranya itu keluar ke sini, ini keluar udara sini, kemudian masuk ke sini, mungkin bersirkulasi untuk mendinginkan baterai juga, kemudian dia keluar di sini. Ini ada lubang kecil-kecil, ini juga lubang. Nah ini juga lubang. Jadi kalau pas ngecas itu kita ginikan pakai tangan itu terasa ada hembusannya. Jadi dia benar-benar mengipasi, mendinginkan mesin chargernya, juga mendinginkan baterainya. Lanjut lagi bro, kita singkirkan dulu. Kemudian kitab-kitabnya ini ini tentang baterai, nanti kapan-kapan kita bahas berapa sih torsinya di TW285. Torsinya itu ini ya bro, torsi untuk mengencangi, ini ada gambar setelan-setelannya ya, torsi untuk mengencangi itu maksimal hanya 280 Nm. Ini ada grafiknya berapa detik dan berapa detik itu apa triggernya kita tarik. Ini ada hitungannya di sini, berapa detik triggernya itu kita tarik, kemudian menggunakan jenis baut yang berkualitas atau baut yang tipe standar. Ini ada di sini, penggunaan torsi yang tepat untuk baut bermutu tinggi, berarti ini baut-baut yang bagus. Kalau yang ini untuk baut standar itu ada aturannya ya, dia hitungannya hanya detik ya. Misalkan itu untuk baut yang bermutu tinggi, ini singkat-singkat saja ya. Untuk baut yang bermutu tinggi kita tarik, ini kan hitungan detiknya ya, ini 1 2 3, kelihatan bro, ini ya 0 1 2 3 itu hitungan detik. Nah gini bro, ini bro, nah, enggak terlalu kelihatan ya bro, 0 1 2 3, berarti kalau kita tarik satu detik, kita tarik 1 detik dengan kecepatannya, ada juga kecepatannya, maka kita akan dapatkan berapa Newton meter itu. Ini kalau kita mau menghasilkan sampai yang tinggi itu hanya kita tarik 3 detik pada mur M, pada baut ukuran M16H. M16H itu artinya height ya, height berarti mutu baut atau mur yang bermutu tinggi ya. Kita tarik selama 3 detik, ukuran M16H itu akan menghasilkan kekencangan sekitar 280 Newton meter. Ini ada setelannya di sini ya. Jadi kalau kita menginginkan seperti misalkan mur roda belakangnya Matic yang Honda itu kan ukuran mur 24 ya. Kita menginginkan kekencangan yang berapa, berarti kita hanya cukup misalkan kita setelannya ini ya, setelannya ini di posisi high ya, kita hanya cukup tarik berapa detik, nanti akan ketemu di sini kira-kira kekencangannya berapa. Misalkan standar kekencangannya untuk M berapa ini, M16H ya, kita tarik misalkan selama 1 detik ya, perkiraan kan feeling saja ya, 1 detik dengan posisi speed paling tinggi, 1 detik berarti jatuhnya di sini, itu akan kita dapatkan sekitar 170 Newton meter dengan hitungan 1 detik. 1 detik tarik trigger, jadi paling hanya sudah cukup. Ini akan didapatkan perkiraan ya,
karena semuanya kan harus menggunakan alat ukur yang baku ya untuk bisa lebih tepatnya lagi. Kalau kita misalkan baut yang kecil seperti misalkan baut 14 ya, kita cukup tarik sesaat saja, sudah selesai, itu sudah ketemu semua hitungannya di sini. Tinggal kita pahami baut itu atau mur itu yang bermutu tinggi atau baut-baut biasa. Lanjut lagi aja bro, biar cepat. Kita kembali ke impactnya. Makita DTW 285 RTE. Kalau untuk ngendorinya, kalau untuk mengendorkan baut, ini di sini tidak, di buku ini juga tidak diterangkan seberapa besar dia bisa mengendorkan bautnya, seberapa besar apa namanya newton meternya itu didapat, karena di sini hanya di apa namanya dijelaskan di sini. Sorry bro ya, enggak kelihatan ya, gelap ya. Kasih lampu mudah-mudahan kelihatan. Kita bro, saya raket bro, saya nggak ketok bro. Iya caranya bro, nggak ketok, angel mentok ketok bro. Terus engkau sambil tak terang kayak lah, bacakan aja biar paham. Iki di tengah sini ada nomor serinya ya, di tengah-tengah sini ada nomor serinya. Ini seperti ketokan ya, bukan sekedar cuman tempelan, tapi kayak ini aluminium ya, seperti aluminium terus diketok kayak model plat nomor itu ya. Kalau plat nomor kan dia diketok dari dalam keluar ya, kalau ini dari luar diketok ke dalam. Kita bacakan aja ya biar cepat. Putarannya ini untuk speed 1 ketok bro, nah enggak ketok ya. Nah untuk speed 1, bocok baca bukunya aja ada kok. Saya bro biar cepat, durasinya enggak banyak buang-buang kuota. Dengan aneh wis tak baca itu lali saya ndek. Nah ini kayak ini bro, tak bacakan aja ya biar kalau nggak begitu kelihatan ya. Nah itu tabelnya kita bro, kita tabelnya asli dari Makita. Ini kalau Makita itu pasti membuat tabel ini, pasti perhitungannya matang dan dia menggunakan alat-alat ukur yang benar-benar canggih. Ini ya tak bacakan biar cepet ya. Kecepatan tanpa beban itu berarti gini bro, ini namanya kecepatan tanpa beban bro. Ini kecepatan speed 1 ya, kecepatan tanpa beban. Kecepatan tanpa beban kecepatan tanpa beban mode hentakan keras, berarti mode hentakan keras itu berarti speed paling tinggi. Speed 3 ini high, ini ada tulisannya H dan ada tulisannya L. Mode kecepatan hentakan keras itu 0 sampai 2800 rpm per menit. Ini 0 berarti 0 belum ditarik ya. Nah ini kan tambah kencang. Nah, itu berarti maksimal rpm nya ini hanya sampai di 2800 rpm per menit. Kemudian di speed 2 ini turun lagi, ini antara 0 sampai 2100 rpm per menit. 2100 rpm per menit. Sedangkan impact JLD begini nih bro, ini pernah tak ukur ya, itu saya ada alat ukurnya cuman kayak baterainya habis. Itu maksimal hanya, ini baru ya, baterai full dan impact JLD baru, itu maksimal hanya bisa mencapai 2200 ya, lebih sedikit putaran per menit, jadi rpm per menit. Untuk mencapai 2300 rpm per menit itu koyoknya kok kemarin itu tak tes berulang kali itu nggak kecapek. Nah sedangkan di sini hanya di speed 2. Di
di speed 2 dia sudah bisa mencapai RPM 2100. Berarti di speed 2 nya ini untuk membuka baut itu tenaganya, powernya itu sudah kurang lebih sama powernya si JLD ini, baru di speed 2. Untuk speed satunya, untuk tenaga yang paling kecil ya, lanjut lagi, mode hentakan ringan tanpa beban itu 0 sampai 1600 rpm per menit. Nah sekarang yang kita butuhkan untuk kerja, untuk buka baut atau kencangi baut itu adalah IPM. IPM itu hentakan per menit atau pukulan ya, pukulan per menit itu ya. Jadi jotosane per menit itu dapat berapa dia. Ini ya, hentakan per menit. Mode keras itu berarti high ya, posisi high. Itu 0 sampai 3500 IPM per menit. Jadi 0 sampai 3500 pukulan per menit itu di mode high-nya. Nah di mode 2 nya, mode tengahnya itu 0 sampai 2600 IPM per menit. Sedangkan di impact ini itu kan kata-katanya di belakang adalah 3300 apa ini RPM per menit. RPM malah sampai loh bro, RPM malah orang ketok ya, RPM malah sampai 4200 RPM. Sedangkan Makita saja RPM nya hanya sampai tanpa beban hanya sampai 2800. Ini kan jauh sekali ya, cuman kita nggak tahu ini tulisan ini hanya sekedar pemanis atau beneran, saya nggak paham. Yang jelas mau hitungan realnya ya brand-brand seperti Makita, Dewalt itu pasti ya, Milwaukee itu pasti hitungannya pasti matang, itulah istilahnya. Ya, kemudian mode hentakan ringan 0 sampai 1800 IPM per menit. Sedangkan dari bacaannya sini saja kita sudah bisa membandingkan antara ini dengan peralatan yang lain. Itu bro, untuk voltasenya sudah jelas ya, 18 volt. Tapi ini ada yang lebih bagus lagi sebenarnya, yang voltasenya itu yang 40 volt, tapi harganya ngeri bro, harganya luar biasa, bikin melotot mata. Harganya yang 40 volt tapi tenaganya juga luar biasa. Juga kita dapat ini bro ya, ini adalah gantungan apa ini, gantungan sabuk lah, gantungan kunci bro. Ini stainless, kayak pernah tak tempel 5 ini nggak nempel. Itu saja. Terus apa lagi ya, ukurannya bro ya, tak pastikan sekalian aja bro. Nambah durasi sedikit ya, kita bandingkan ya dengan ini. Tak angkat dulu, kan ada yang tanya, ada yang penasaran nih ya. Ini impact JLD ya, ini baterainya nih, kira-kira besaran mana ini bro ya, ketok kah bro, besaran mana antara apa namanya, ini sama panjangnya bro, mungkin selisih hitungan mili aja. Tingginya juga sama, ketok tingginya kah gitu. Nah ketok bro, hanya dia beda di bodinya, sini agak besar sedikit, ini agak kecil. Nggak tahu, mungkin kalau sama yang merah, yang DLD merah, koyoknya besarnya sama. Nah nek panjangnya bro, panjangnya itu podo ya, kayak apa yang ukur ya, nggak ada nih. Nah panjangnya bro, panjangnya, nah dari pantatnya dulu kita samakan, kemudian ke depan. Nah kita bro, nah dari panjangnya itu paling selisih hanya mili aja bro. Ini bro, kita bro, ini tak teknik gini bro, dan paham. Nah tuh kita bro ya toh, dari
besarnya dari casingnya. Ini yang bikin apa namanya kelihatan ini gede itu hanya ini aja loh bro. Nah, ini kadang tak copot karena biar nggak pecah ya, sayang ya. Kalau pecah, saya itu terus terang kalau sama barang itu sayang, jadi sering tak rawat. Ini nyopotnya di songkel ini aja, songkel gini cedik langsung metu dia. Nah nggak tahu songkelanku mencolot nih tidak. Nah ini bro, ini di songkel. Nah ini ada songkelannya nih. Nah ini hanya, nah betul dah. Ini keluar, kita bandingkan besarnya. Loh, ya toh bro, ya toh, besarnya kurang lebih toh. Ketok cahaya lah. Nah, tuh. Nah, besarnya kurang lebih ya. Tingginya juga sama bro. Paling hanya hitungan berapa mili aja tingginya. Sekarang kita hitung beratnya bro. Kita timbang biar semuanya gamblang. Sorry bro, durasinya agak panjang ya. Yang penting semuanya paham, nanti daripada banyak sekali yang tanya di deskripsi. Kadang saya cok kasihan juga kalau nggak dijawab, daripada penasaran. Ini yang JLD, tak timbang bro ya. Tak timbang. Kita bro, kira berarti bro. Kita saya kok yang nggak ngelebur ya, ngelebur. Nah, kita bro 1000 saya kesenggol 1062,6. Kita bulatkan saja berarti 1063. Berarti kan sekilo ya, sekilo lebih setengah on, anggaplah gitu ya, sekilo lebih setengah on ya, sekilo lebih setengah on. Ini yang JLD. Coba kalau yang Makita bro ya, timbang bro ya, selisihnya juga nggak banyak bro. Nah bro, kita bro, nah kita ini ya tak bacakan ya, 1131,1. kita bulatkan saja berarti 1130 ya toh? Berarti 1 kilo 1 on lebih 30 gram. Anggap aja lah ya, 1 kilo 1,5 on. Wis ngono rak deal, gampang hitungannya. Kelihatan ya, ini Makita beratnya hanya 1 kilo 1 on setengah ya. Kalau yang JLD di situ berarti selisihnya hanya sekitar 1 on bro, 1 kilo. Nah ini ya, 1 kilo setengah on, berarti kan selisihnya perhitungan beratnya ini kan hanya, anggaplah 1 on. 1 on itu berapa sih beratnya ya? 1 on ini HP ku aja hampir 2 on loh beratnya. 1 on kira-kira seberapa dah? Ini charger, ini setengah on, 50,8 setengah on. Anggaplah sekitar 1 on saja selisih beratnya. Nggak tahu mungkin kalau sama yang merah. Kalau sama yang merah mungkin saya rasa sama, karena yang merah itu ada karet-karetnya kan di sini. Mungkin itu kan sekitar 1 on. Kayaknya podo timbanganin sama yang JLD warna merah. Itu terus baterainya bro. Kita timbang baterai ini. Ini baterai Makita ya. Nah baterainya memang dia agak berat. Dan diangkat gini sudah terasa. Ini baterainya ada 632,4. Kita bulatkan saja berarti 630 aja ya, kita bulatkan ke bawah ya. Berarti 6 on,3. 6 on,3. Nah,
JLD itu 542, kita bulatkan aja berarti 5 on, 4, anggaplah 5 on setengah lah, 5 on setengah karo 6 on setengah lah gitu. Berarti selisihnya hanya 1 on. Nek ditimbang maksimal dulu ya, timbang maksimal sekarang 1763,5, berarti 1 kilo 7 on setengah lah, anggaplah kita bro, 1 kilo 7 on setengah, timbangan sama baterainya, ingat ya, 1 kilo 7 on setengah. Saiki nek JLD 1609,0, anggaplah 1600, berarti 1 kilo 6 on, 1 kilo 6 on, yang ini 1 kilo 7 on setengah, selisihnya dengan baterai hanya 1,5 on. Itu hitungan pembulatan. Nah diangkat gini ya rata kroso, cuman ya rata kroso berat sedikit lah. Itu bro, apalagi ya, kalau masalah harga, terus terang harganya ini mungkin kalau buat beli ini dapat 10 masih angsul bro, dapat 10 masih ada sisanya, masih bisa buat beli jajan bakso sampai kenyang. Kalau masalah harganya aku nggak bisa sebutkan berapa, karena lain toko lain-lain ya kan, lain daerah mungkin lain-lain, jadi perkiraan saja ya. Ini satu DTW 28 RTE baterai 2 dengan JLD 1 baterai, itu nak diperkirakan buat beli ini dapat 10, masih angsul banyak, bisa buat beli bakso, habis bakso beli sate, habis nyate pulang beli lagi nasi goreng, beli oleh-oleh buat istri dan anak, saya kira masih cukup. Itu kalau masalah harganya, jadi harga relatif ya. Dan terus terang untuk pemakaian sehari-hari saya, kalau yang baut kecil itu saya pakai yang kecil-kecil yang seperti ini. Tapi kalau sudah ketemu baut yang bandel, karena di daerah saya itu daerah pesisir bro, jadi sering juga kena banjir, kadang banjir rob, jadi muras roda belakang tuh kadang so ampun. Nah baru ini turun tangan, itu ceritanya. Jadi nggak setiap hari ini keluar kandang. Oke bro, sekian dulu. Nanti kalau ada yang masih kurang jelas bisa dibahas di belakang, silakan coret-coret di deskripsi. Saya doakan semua yang subscriber, jangan lupa ya subscriber, dan yang nonton video ini saya doakan selalu panjang umur, diberi kesehatan, diberi kelapangan rezeki, dibukakan pintu dari pintunya rezeki yang barokah, anak-anaknya pinter, soleh-soleha, kerjaannya mudah, jauh dari sekarang aral yang melintang. Oke bro, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.